Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kembali Engkau bawa kami semuanya untuk datang kepadamu. Engkau taruhkan hati yang sungguh rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami percaya sore hari ini Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami semuanya. Engkau melawat setiap hati yang rindu berjumpa denganmu. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah sore hari ini kami boleh mengecap dan merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat-Mu nyata bagi setiap kami semua. Lawatan Tuhan terus bekerja bagi setiap kami semua. Bentengi kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, karena kami tidak mau kuasa kegelapan mencampuri ibadah, pelayanan, bahkan merebut berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih, yang kami cintai dimanapun mereka berada, tetap dalam penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Berikan komen buat Allah kita yang luar biasa. Silakan hidup Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan tetap dalam hadirat-Nya. Mari segenap hati kita datang pada Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang luar biasa, dan layaklah kita bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau payah
sudah perbuat di dalam hidup kita. Banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Ingat bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena kita bukanlah anak-anak gampang, tetapi kita adalah anak-anak yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi ahli warisnya untuk menerima segala berkat surgawinya. Mari bersama-sama kita berdiri. Angkat tangan kanan kita dan ucapkan bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi dengan lembut katakan kepada Tuhan. Tidak ada ungkapan yang layak kami naik selain kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Coba lihat samping kiri kanan, katakan, kau diberkati Tuhan luar biasa. Kau diberkati Tuhan luar biasa. Sekali lagi kemuliaan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa buat Allah kita yang luar biasa. Dan sore hari ini Tuhan nyatakan kita bisa menikmati berkat-berkat-Nya. Haleluya, bersama-sama semua dalam Tuhan tiba. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya.
dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya harapan dan wanita. Tuhan kata darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita yang ada di bawah kuasa saksi-saksinya Allah. Amin. Dihancurkan oleh darah anak. Bapak Ibu sendiri semuanya katakan oleh darah. Sambil tepuk tangan semuanya di atas kepala. Oleh kesaksian kita. Bersama-sama semuanya kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Segala komen yang panjang itu adalah kita yang luar biasa. Yes. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberikan kuasa. Coba gerakkan badannya Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya 3 kali. Teriakkan haleluya 3 kali dengan keras, dengan suara yang lantang. Bisa semuanya? Amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sekarang komen yang panjang itu adalah kita katakan dasar dari yang kuharapkan. Semua katakan bukti dari skala yang tak kulihat. Semuanya iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang
bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita datang pada Tuhan untuk menyambut berkat firman-Nya. Sebab kita tahu tidak ada satu firman yang tak digenapi. Semua pasti digenapi dalam hidup kita. Untuk itu buka hati kita. Kita percaya bahwa segala sesuatunya ada masa dan waktunya. Makasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semuanya untuk kebaikanku. Telah tiba waktunya, percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti
yakin dan percaya Tuhan, dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan terpuruk sekalipun, kami yakin dan percaya itu adalah waktu yang terbaik untuk setiap kita pribadi, karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang indah untuk kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa dalam setiap keadaan apapun juga Tuhan, kasih-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih-Mu yang luar biasa, di mana Engkau sudah memimpin kami untuk kami boleh melangkahkan kaki kami. Kami membawa hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama boleh naik ke hadapan hadirat-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menyegarkan kembali jiwa kami ya Bapa. Oleh sebab itu pada sore hari ini Tuhan, berfirmanlah, kami sidang jemaat-Mu siap mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi telinga yang mendengarkan, sehingga baik mulut yang berbicara, baik telinga yang mendengarkan, mendapat berkat dan urapan dari sorga. Terima kasih ya Bapa, biarlah sore hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore. Selamat berbakti di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Hari yang cerah walaupun tadi sempat gerimis-gerimis gitu ya. Tetapi luar biasa kita tetap diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan. Dan kita masih diberikan kerinduan untuk kita boleh membawa hidup kita sore hari ini untuk bertemu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu tidak lepas dari kekerasannya, gitu ya. Dari kebaikan dan keadilan Tuhan itu berjalan seiringan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah kalau pujian tadi sudah kita naikkan bersama-sama bahwa pencobaan yang kita hadapi itu adalah wujud dari kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan pencobaan yang kita alami kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Nah oleh sebab itu langsung aja kita buka Alkitab kita di dalam Rum pasal yang ke-11. Sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang mahalnya neraka dan murahnya sorga. Kalau saya dapat berkat ini Bapak Ibu, sejenak saya berpikir, mahalnya neraka. Neraka kok mahal ya? Seharusnya neraka itu murah gitu ya. Dan surga itu mahal. Tetapi mari kita akan sama-sama belajar. Ya, ini satu perenungan yang luar biasa yang memberkati saya secara pribadi dan saya mau seluruh sidang jemaat pun juga terberkati. Mahalnya neraka dan murahnya sorga. Kita buka di dalam Rum pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Sementara itu kita siapkan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-30. Rum pasal 11 ayat yang ke-22. Sudah dapat semua? Di Megatron sudah ada ya. Yuk kita akan sama-sama membaca bareng-bareng. 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kita beralih di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-30. 2, 3. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Allah tidak terpisahkan oleh keadilannya. Satu saat nanti kita manusia, kita sama-sama akan menghadap dalam tahtanya, menghadap kepada Sang Hakim yang adil itu. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita selama ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, penganiayaan dan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan mengurangi kasih Allah dalam hidup kita. Dengan penganiayaan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah wujud kebaikan Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Wujud kebaikan Allah, di mana firman Tuhan dikatakan bahwa kemurahan Allah itu tetap ada dan tinggal kepada orang-orang yang tetap berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Kemurahan Allah diberikan kepada semua kita yang tetap mengikut Tuhan dengan setia dan taat kepada Dia. Tetapi bagi orang yang berbuat dosa, maka kekerasan Allah lah, keadilan Allah lah yang akan mereka terima. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kebaikan tanpa keadilan. Sebaliknya, tidak ada keadilan tanpa kebaikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita juga melakukan hal yang sama. Kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai apapun profesi kita sebagai orang tua. Nah, kalau kita kasih kepada anak, pasti kita berbuat adil, gitu ya. Tidak ada orang tua yang, ya ada mungkin ada juga lah, ya ada 1001 lah orang tua yang tidak adil. Tetapi Bapak Ibu, sebagian besar kita ini ya, keadilan itu pasti dibarengi dengan kasih. Dan kasih itu pasti dibarengi dengan keadilan karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kebaikan Allah dan kekerasan Allah itu satu kesatuan yang berjalan berirama bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya maka neraka dan surga itu ada. Neraka dan surga itu nyata. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan, kalau Allah baik dan kita tahu kebaikan Allah itu begitu luar biasa, kenapa Allah ciptakan neraka? Pernah enggak kita berpikir seperti itu Bapak Ibu? Kalau Allah baik, kenapa sih Allah harus menciptakan neraka? Jawabannya Bapak Ibu, neraka pada mulanya disediakan untuk malaikat-malaikat, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya yang jatuh. Jadi bukan untuk manusia. Neraka adalah tempat pembuangan dan penyiksaan kekal yang disediakan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya yang memberontak terhadap Allah di sorga. Tetapi pada kenyataannya manusia yang sama seperti iblis yang berontak kepada Allah, di sanalah tempatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya membawa hidupnya, menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Manusia demikian juga Bapak Ibu. Kalau kita menempatkan hidup kita sebagai musuh Allah, maka tempat kita adalah neraka. Nah, walaupun tujuan neraka diciptakan bukan untuk manusia, tapi orang-orang yang memiliki pilihan yang sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya, maka di sanalah letak mereka. Di nama Tuhan kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Inilah
Bapak Ibu, bahwa neraka itu mahalnya neraka dan murahnya sorga. Nah, jika kita mau jujur di dalam kehidupan ini, loket ke neraka itu rame, ya. Pintu masuk ke neraka itu rame, banyak yang antri. Mereka merelakan dirinya untuk antri dengan antrian yang panjang. Mereka merelakan dirinya untuk berdesak-desakan. Mereka membawa hidupnya saling berebut, cakar-cakaran, jambak-jambakan mungkin ya. Mereka takut tidak kebagian kursi neraka. Tiket ke neraka itu mahal. Tiket ke neraka itu mahal. Kenapa kok mahal? Tetapi justru banyak orang yang rela antri untuk membeli tiket neraka itu. Kenapa dikatakan tiket neraka itu mahal? Karena untuk menuju neraka itu harus merogoh kocek. Harus merogoh, harus mengeluarkan biaya, harus mengeluarkan uang bahkan sampai berjuta-juta Bapak Ibu. Buktinya, maksiat itu mahal harganya, harus keluarkan uang, ya kan? Menipu itu juga mahal harganya. Kemudian korupsi itu juga mahal. Judi juga harus kehilangan uang. Berzina juga harus keluar uang. Hura-hura harus keluar uang. Alkohol juga keluar uang. Dan masih banyak sekali contoh-contoh. Tiket menuju neraka itu mahal harganya. Tetapi tetap saja orang-orang berbondong-bondong menuju ke neraka. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya jalan menuju surga itu sepi, sunyi dan sepi. Padahal jalannya lurus, mulus, bersih, bahkan dilapisi dengan emas yang murni. Tetapi banyak orang yang enggan untuk antri masuk ke surga. Tiketnya murah. Kenapa dikatakan murah? Karena sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib, dengan darahnya yang tertumpah di Kalvari. Apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang ditawarkan oleh Allah itu bukan hanya murah tetapi gratis. Karena Allah yang membayar semua itu bukan dengan nyicil, tapi dengan harga yang lunas. Mengapa amat sedikit orang yang antri di loket ini? Bapak Ibu, harga Alkitab itu murah. Oh mahal, murah kalau dibandingkan dengan isinya. Murah. Membaca Alkitab itu murah, tidak perlu keluar uang. Benar enggak? Ya kan? Ibadah itu murah. Dan dibandingkan dengan hura-hura. Nah, persekutuan doa itu murah. Mau atau tidak, kan gitu ya. Nah, kemudian persembahan atau kolekte itu juga murah. Senyum itu juga murah, bahkan gratis. Selagi masih senyum itu belum dilarang. Senyum itu murah, gratis bahkan. Mengasihi itu murah. Jujur itu murah. Dan sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hawa nafsu kedagingan kita memutarbalikkan semua kenyataan itu. Semua yang terlihat indah dan baik yang menuju kepada keselamatan itu justru seolah-olah sulit. Untuk baca Alkitab gampang kan? Gratis. Lihat aku berdiri di muka pintu. Saat sore hari ini Tuhan berdiri di muka pintu hati kita pribadi, setiap pribadi. Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Adakah hati-hati yang keras sehingga tidak mendengar suara ketukan itu? Sore hari ini Tuhan mengetuk pintu kita.
Tuhan mau Dia bertahta dalam hati dan kehidupan kita. Biarlah kita jadikan Dia sebagai penguasa di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi hidup menurut kemauan diri kita. Tetapi Dia pemimpin agung yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah hidup baru. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dahulu kita hidup di dalam kedagingan kita, tapi setelah kita dilahirkan kembali, kita menanggalkan semua itu. Kita menjadi hidup yang baru. Kita mematikan sifat duniawi dan kita mengenakan manusia yang baru itu. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari, diperbaharui semakin hari semakin indah, semakin hari semakin luar biasa. Nah Bapak Ibu, sebagai orang percaya, seharusnya sifat-sifat duniawi atau pengaruh dari kerajaan kegelapan itu semakin hari semakin sirna. Dan pengaruh dari kerajaan terang itu semakin hari semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kita tinggalkan semua kehidupan yang lama. Karena kita telah dilahirkan kembali. Kita diadopsi oleh Allah. Membuat hidup kita hidup yang baru yang kita jalani. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat daripada iblis. Karena kita sudah diadopsi oleh Allah menjadi warga negara kerajaan sorga. Seringkali iblis dan setan menyeret kita. Pelan-pelan diseret. Tidak dijengkrak nih Bapak Ibu. Pelan-pelan kita diseret. Bagaimana kita mampu? Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sehingga memampukan kita untuk kita boleh tetap bertahan melawan tipu muslihat daripada iblis dan setan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Kita berani pikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Dia. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari Tuhan mau kita berani pikul salib, menyangkal diri dan ikut Tuhan. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi firman Tuhan katakan kita dipanggil untuk bersama-sama menderita dengan Dia. Selalu mendengar dan mentaati perintah Tuhan setiap hari dan mampu menempatkan Tuhan di tempat yang teratas dalam hidup kita. Bukan kepentingan-kepentingan kita lagi. Saat kita menyangkal diri, saat kita pikul salib, saat kita mengikut Yesus, memampukan kita untuk menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Tidak lagi kita mementingkan keadaan dunia ini. Tidak lagi kita mementingkan perkara-perkara dunia ini.
tetapi memampukan kita untuk kita selalu mendengar dan mentaati semua perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Menempatkan Yesus di tempat yang terbaik di dalam hati dan kehidupan kita. Dengan memikul salib, Tuhan ingin kita bertumbuh dan semakin mengenal Dia secara pribadi. Dan semakin kita berkenan kepada Dia. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tidak lagi hidup ini milik kita, tidak lagi kita jalani hidup ini semau gua, sakarepe dhewe, tidak. Tetapi saat kita pikul salib, kita berani menyangkal diri dan kita membawa hidup kita untuk kita mengikut Dia. Maka hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Selanjutnya yang keempat, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kolose 3, 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membuat kita semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap akal kita, bahkan dengan segenap seluruh kehidupan kita. Sehingga membuat kita semakin taat dan semakin setia untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kita tetap dapat mengucap syukur dalam segala kondisi apapun juga. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan saat kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Saat kita bertumbuh akan pengenalan kita kepada Bapa kita di surga. Maka kita tahu apa yang Dia mau. Sehingga kita melakukan dengan taat dan setia, bukan dengan paksaan yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, saling mengucap syukur. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saat kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Dia, maka segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Setiap pelayanan yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kita mencuri kemuliaan itu untuk diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kita sudah melayani Tuhan. Sepanjang kehidupan kita melayani Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah Tuhan salah?
Kita sudah melayani Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah dapat membuat mukjizat, aku bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa engkau tidak mengenal aku Tuhan? Ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengambil kemuliaan itu untuk diri kita sendiri. Kita terlalu puas dengan apa yang kita lakukan. Kita melayani bukan dengan hati yang rindu, tetapi kita melayani karena kita mampu. Kita melayani bukan dengan urapan dari Allah, tapi kita melayani karena memang tugas kita. Tapi Tuhan tidak inginkan semua itu. Kita melayani tetap dengan kerendahan hati. Kita melayani untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang menjadi kebanggaan kita. Tetapi apa yang menjadi kebanggaan kita? Yang kelima, namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 27. Wahyu 21 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Saat nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat semua perbuatan-perbuatan manusia yang dilihat dari segi penghakiman nantinya yang akan kita hadapi bersama-sama. Tuhan menegaskan bahwa tidak ada orang yang dapat masuk surga atas usaha sendiri. Bukan atas usaha kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita dapat masuk surga. Tetapi semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang dapat kita terima, itu semua karena anugerah Allah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Semua karena kasih karunia oleh iman kita. Seberapa besar iman percaya kita kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dosa yang dapat menghapus nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Saat Musa memohon pengampunan untuk bangsa Israel, Musa berkata dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 33. Musa bilang, Tuhan, kalau enggak Tuhan, hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Tetapi Tuhan menjawab dengan tegas di ayat yang ke-33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak sembarangan Allah menghapus nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Saat kita awal mula kita memiliki cinta pertama kepada Allah. Nama kita tercatat di kitab kehidupan itu. Tapi kalau kita tidak memiliki iman yang kuat untuk tetap berpegang teguh kepada Dia, kita terseret oleh arus dunia. Kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitab kehidupan itu. Alangkah tragisnya hidup ini jika ternyata nama kita kelak tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Apalagi saat sudah tidak ada waktu lagi untuk kita kembali memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita.
Nah Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau saat malam hari ini kita diingatkan kembali untuk kita mempersiapkan diri kita mulai sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Karena dalam Matius 7 tadi dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendakku, mereka yang melakukan firman Tuhan. Ada satu masa di mana ada orang-orang atau banyak orang yang menjadikan prestasi pelayanan mereka sebagai tiket masuk surga. Tiket masuk surganya dengan apa? Dengan pelayanan yang sudah mereka kerjakan. Banyak yang mereka jadikan pelayanan mereka menjadi tiket masuk surga. Tapi anehnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Bahkan Tuhan menyebut, hai kamu pembuat kejahatan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena mereka tidak menghasilkan buah. Karena setiap pelayanan yang dilakukan ternyata tidak menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memiliki tiket prestasi pelayanan. Di satu sisi mereka memiliki prestasi pelayanan, namun di sisi lain mereka masih hidup di dalam kedagingan. Mereka masih bukan menghasilkan buah-buah kebenaran, tapi mereka masih menghasilkan buah-buah kejahatan. Mereka masih kompromi dengan dosa. Di satu sisi mereka memiliki prestasi pelayanan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Namun di sisi yang lain masih menyembunyikan dosa itu di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jangan bersukacita atas prestasi pelayanan yang sudah kita lakukan. Jangan bersukacita dan jangan bangga kalau saat ini Tuhan percayakan beberapa pelayanan di dalam pundak kita. Tetapi banggalah kalau nama kita tertulis di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ambil keputusan sekarang. Buka hati kita dan minta pengampunan kepada Tuhan. Kerjakan terus keselamatan yang Allah anugerahkan dengan takut dan gentar. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15, maaf. Ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima dikata berbunyi demikian, sudah dapat? Wahyu pasal 3 ayat yang kelima kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Kita memiliki iman yang kuat bahwa nama kita tertulis di kitab kehidupan itu. Amin. Apakah nama Bapak Ibu tertulis? Yakin dan percaya bahwa nama Bapak Ibu tertulis di dalam kitab kehidupan? Mari Bapak Ibu, hanya mereka yang mengikuti jejak langkah Tuhan yang mendapat tiket masuk kerajaan sorga. Mari kita akan tutup Alkitab kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita ambil keputusan mulai sekarang. Jangan sia-siakan waktu lagi, mumpung masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita mohon pengampunan kepada Dia. Kita koreksi diri kita pribadi, setiap pribadi. Apakah selama ini pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan? Apakah selama ini ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Biar kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa keselamatan kami sudah dibayar lunas oleh darah-Mu. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengingat bagaimana Engkau sudah mengorbankan diri bagi kami semua. Dan kami mau menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi hidup kami, dengan hidup benar dan hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biar setiap kami masuk dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti kita. Aku berserah. Kontrolnya dikecilkan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita buka roti kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang cinta kepada Tuhan, yang sudah berkorban bagi kita semua. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita buka cawan kita, anggur kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengingat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Yalah dalam kehidupan kami sehari-hari kami membawa kematian-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Menyenangkan hati-Mu dalam segala perbuatan dan tingkah laku kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Engkau sudah mengurapi dan memberkati setiap kami. Dan kami yang mengalami Engkau hari ini akan terus hidup di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah yang terbaik kami berikan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan. Dengan cinta dan kasih Tuhan, kami menyatakan kasih kami melalui korban-korban persembahan yang akan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Yang di rumah yang ingin memberi persembahan silakan di BCA 0331943001 atau di rekening perpuluhan. Kasih Tuhan bisa memberikan rekening perpuluhan lewat rekening BCA di 0338888191, semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Nah, semua persembahan dinyatakan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kasih Tuhan yang punya QRIS bisa menggunakan QRIS yang ada di Megatron ya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Penuh syukur, penuh sukacita karena Tuhan baik bagi saya dan Anda. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lingkupi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Dengan iman. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, besar kecil tua muda, mari kita angkat suara kita berdoa di dalam hati kita menyebut semua anggota keluarga. Kalau engkau adalah orang tua, doakan anggota keluargamu semua. Kalau engkau anak-anak, doakan orang tua. Biarlah semua yang Tuhan berikan yang terbaik bagi keluarga. Angkat suara, sebutkan keluargamu satu-satu. Dan percayalah Allah mendengar engkau hari ini. Baik yang di dalam kota maupun di luar kota. Berkati keluargamu. Ucapkan berkat kepada keluargamu. Berserulah di hadapan Tuhan karena Dia baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Mendengar suara hati kami Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu besar melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan kita lebih hebat. Tuhan kita kuasa dan besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah. Kami dengan sungguh hati datang dengan tulus ikhlas. Beribadah, berkorban, dan membawa keluarga kami ke dalam tangan kasih kemurahan. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Berkati sekolah anak-anak kami Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami serahkan Pak Edi ke dalam tangan kasih kemurahan. Beri kekuatan kepada istri dan anak-anaknya Tuhan. Untuk terus memegang pengharapan yang besar karena Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu menyembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja melalui doa kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang mengalami persoalan masalah kehidupan. Kami tahu Tuhan adalah jawaban kehidupan kami. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami terus membawa kematian dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami.
Sehingga kami tahu kami harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi dan berkat. Oleh karena itu sebelum kami pulang, kami akan melayani di tengah-tengah dunia yang gelap dan bengkok ini Tuhan. Disirami oleh firman-Mu Tuhan dan diurapi dari surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus. Menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya.